Javoker Sindarov dan Arafin Citambaram bertarung sangat sengit pada babak ke-6 USCHES Cup 2025. Arafin Citambaram yang sempat unggul waktu maupun unggul secara posisi gagal memainkan langkah-langkah terbaiknya. Dia diumpan untuk promosi pion, dan setelah pionnya mendekati promosi, ternyata Javoker Sindarov punya balasan yang sungguh mencengangkan. Javoker Sindarov memulai permainan dengan D4, lalu Arafin menjawab kuda F6 setelah C4, G6. Ini adalah pembukaan Hindia Raja. Kuda C3, gajah fianseto, E4, D6. Setelah gajah E2, hitam rokade, kemudian kuda F3. Di posisi ini, Arafin Citambaram mendorong E5. Javoker Sindarov tentu saja tidak menukar pion. Langkah terbaik dia mainkan dorongan pion D5 mengunci senter. Setelah A5, gajah G5 mempining kuda. Arafin Citambaram mengusir gajah. Gajah mundur E3, lalu kuda A6. Setelah itu, kuda mundur D2. Sepertinya Sindarov mempersiapkan dorongan pion ke petak F4. Di posisi ini, Arafin Citambaram menyerang dengan C6, mengganggu pion D. Pada posisi ini, rupanya Javoker Sindarov memilih untuk mendorong pion G4, langkah yang begitu agresif. Arafin merespon dengan kuda mundur D7, kemudian H4. Sebuah bongkaran pada sayap raja. Posisi yang cukup membuat hitam ketar-ketir. Di posisi ini, Arafin Citambaram kemudian menempatkan kuda D ke petak C5, lalu pion H5. Apabila pion makan pion, maka benteng makan pion. Lajur H akan terbuka, sangat menguntungkan untuk putih. Dan apabila G5, maka ada balasan A3. Kedepannya, putih bisa rokade di sayap raja. Baik, kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Arafin Citambaram mengeluarkan gajah D7. Kemudian, tantangan pertukaran kuda, dan Arafin memilih pion C makan pion D. Setelah itu, kuda makan kuda, kuda makan kuda, kemudian pion makan pion. Lajur C menjadi terbuka. Arafin Citambaram langsung memanfaatkannya dan menempatkan bentengnya pada petak C8. Sekarang kita telah sampai pada momen yang sangat krusial dari game ini. Langkah terbaik untuk putih adalah pion makan pion G. Namun, di posisi ini Javoker Sindarov memilih main 3 D2, memberikan tekanan pada pion H. Di posisi ini, apabila hitam mendorong G5, maka ada balasan F3. Setelah main 3 E8 misalnya, putih rokade sayap raja. Dan apabila raja menjaga pion, maka pion makan pion, skak. Setelah pion makan pion, gajah makan pion. Hitam akan disikat. Oleh karena itu, Arafin Citambaram tidak melakukan keduanya. Di posisi ini, dia mencoba untuk menyerang balik dengan B5, pilihan langkah yang sangat bagus. Dengan langkah ini, Arafin Citambaram menggoda Javoker untuk makan pion. Jika gajah makan pion, maka ada balasan B4. Setelah kuda mundur, kuda makan pion. Menurut engine, hitam jauh lebih unggul pada posisi ini. Tentu saja, Javoker Sindarov tidak gegabah. Dia tidak akan makan pion. Terlebih dahulu Javoker Sindarov mendorong pion F3, memperkuat struktur pionnya. Arafin Citambaram melanjutkan serangan dengan B4. Kuda B5, kemudian main 3 B6. Sindarov mendorong A4, menjaga kudanya,
namun pion makan pion mempasan. Setelah itu, Javokir mengambil dengan pion B. Tentu saja, apabila gajah makan kuda, maka benteng ke petak B1. Putih diuntungkan apabila hal ini terjadi. Maka dari itu, Arafin Citambaram tidak makan kuda. Dia memilih untuk membongkar dengan F5. Kemudian, pion G makan pion. Setelah itu, pion juga makan pion. Ini membuat lajur G menjadi terbuka. Hitam bisa berbahaya, akan tetapi untuk sementara hitam masih aman karena punya gajah Fianchetto. Di posisi ini, Javokir Sindarov memilih benteng B1 terlebih dahulu, shadowing pada menteri. Kemudian, pertukaran pion di petak center kembali terjadi. Dan Javokir merespon dengan kuda mundur C3. Menteri terancam sehingga mundur ke petak asalnya. Dan kemudian, kuda makan pion. Menantang pertukaran kuda dan mengancam pion. Kuda makan kuda, pion makan kuda. Kemudian raja ke petak H7, memberikan penjagaan pada pion. Di posisi ini, Javokir Sindarov menempatkan bentengnya masuk menempati baris ke-7. Kemudian benteng F7, menteri B2. Gajah diaktifkan ke petak F6, lalu benteng G1. Setelah itu, gajah diadu. Gajah makan gajah, pion makan gajah. Sampai pada posisi ini, keduanya masih seimbang menurut analisa engine. Pada langkah selanjutnya, Javokir Sindarov membuat kesalahan. Dia menempatkan rajanya di petak D2. Sebuah pilihan langkah yang membuat Arafin Citambaram langsung unggul. Sampai di posisi ini, Arafin Citambaram selain unggul posisi juga unggul waktu. Namun demikian, Arafin Citambaram gagal memainkan langkah terbaik. Langkah terbaik memang sangat sulit untuk ditemukan. Langkah itu adalah G4. Apabila gajah makan pion, maka ada balasan Raja H8, ancaman skakser pada langkah selanjutnya. Jika Raja D3, maka menteri ke petak F8. Setelah gajah makan gajah, benteng F3, skak, raja mundur, benteng F2, raja E1, benteng makan menteri. Hitam akan unggul. Apabila di posisi ini, benteng makan pion, maka gajah makan benteng. Setelah benteng makan benteng dengan tempo skak, raja mundur G8, ancam benteng dan ancam gajah. Setelah benteng mundur misalnya, maka menteri G5, skak, raja D3, gajah mundur D7. Hitam dianggap unggul pada posisi ini menurut analisa engine. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Arafin Citambaram gagal menemukan langkah terbaik. Dia memilih raja ke petak H6, memberikan proteksi pada pionnya. Langkah ini rupanya membuat posisi kembali seimbang. Javokir Sindarov yang tertekan waktu langsung memainkan langkah terbaik. Dia mengadu menteri sekaligus menyerang pion. Di posisi ini, Arafin Citambaram yang sebenarnya unggul waktu membuat kesalahan fatal. Dia menukar menteri dan Javokir Sindarov berhasil mendapatkan momentumnya. Benteng makan menteri, ancam pion, benteng F6 jaga pion, kemudian benteng diadu. Arafin Citambaram menyusun benteng, namun selanjutnya Javokir Sindarov berhasil makan pion. Tentu saja apabila benteng makan benteng, maka itu adalah langkah ilegal karena raja terkena open stack. Di posisi ini, Arafin Citambaram menukar benteng. Setelah itu, benteng makan benteng. Sindarov berhasil unggul 1 pion. Permainan masih berlanjut. Arafin Citambaram mendorong G4, berupaya untuk promosi pion.
Dan di posisi ini, Javokir Sindarov memilih benteng ke petak D8, memberikan pioning pada gajah. Sekarang, gajah siap untuk makan pion. Akan tetapi, Arafin Citambaram rupanya punya balasan yang cukup bagus. Raja makan pion, tetap melindungi pionnya. Namun, meskipun ini adalah langkah yang logis, Javokir Sindarov pada langkah selanjutnya punya balasan yang sangat kuat. Gajah B5. Gajah lari, maka benteng jatuh. Benteng lari, gajah yang akan jatuh. Seperti buah si malakama. Arafin Citambaram belum menyerah. Di posisi ini, dia melihat lajur G sebagai karpet merah untuk pionnya agar promosi. Dia kemudian mendorong G3. Apabila di posisi ini, benteng makan gajah, maka hitam berada pada posisi unggul. Setelah benteng makan benteng dan gajah makan benteng, maka G2. Pion hitam tidak akan bisa dihentikan. Javokir Sindarov rupanya punya balasan yang jauh lebih bagus. Gajah makan gajah. Tentu saja jika benteng makan gajah, maka benteng makan benteng. Putih bisa menghentikan pion promosi. Oleh karena itu, di posisi ini, Arafin Citambaram mendorong pionnya ke petak G2. Sepertinya, selangkah lagi pion ini tidak akan bisa dihentikan. Namun demikian, Javokir Sindarov punya balasan yang sangat bagus. Gajah E8, skak, sekaligus membuka tekanan benteng. Di posisi ini, apabila raja melarikan diri, maka benteng makan benteng. Setelah pion promosi, maka benteng skak, raja lari, dan kemudian skak ster. Oleh karena itu, Arafin Citambaram menutup skak dengan benteng G6. Setelah itu, gajah makan benteng, kembali skak, raja kemudian ke petak H6. Sepertinya pion hitam akan segera promosi. Namun demikian, Javokir Sindarov memainkan langkah pamungkas yang sangat bagus yang membuat Arafin Citambaram langsung menyerah. Coba pause sejenak dan temukan apa langkah terbaik yang dimainkan oleh Sindarov. Kalau kalian berhasil menemukan langkah gajah F7, maka selamat. Inilah langkah yang dimainkan Sindarov. Jika pion promosi, maka benteng skak, kemanapun raja lari, benteng skak, raja makan gajah, hitam akan kehilangan menterinya.